Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini sampai di kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dulu waktu zaman saya kuliah saya pernah kuliah di Palembang begitu. Saya tinggal di salah satu rumah begitu ya. Saya dulu ikut seorang hamba Tuhan di sana yang cukup senior begitu. Nah, satu pagi begitu ya, dia bilang, "Sao, coba kau tengok dulu jemuran itu, kok kotor kali nampaknya." Saya keluar, saya lihat jemurannya nggak ada masalah, bersih begitu ya. Nah, kemudian saya masuk. Aman Pak, ku bilang nggak apa-apa. Coba dulu kau tengok lagi katanya. Saya lihat lagi, nggak ada masalah saudara. Dan saya laporkan lagi. Nah, ternyata Pak Pendeta sampaikan, "Betul kau tengok bersih?" "Betul," saya bilang. "Jadi kenapa aku tengok kok buram itu?" kata dia. Saya baru sadar saudara, ternyata kaca jendela itu kotor ya. Karena kaca jendela yang kotor membuat pandangan menjadi tidak baik. Artinya saya diminta untuk membersihkan kaca itu. Nah, setelah kaca itu dibersihkan, nah kayak gitu kan bagus. Jadi kelihatan bersih. Saya teringat saudara dengan peristiwa itu begitu ya, dimana ketika kita memiliki mata yang terhalang oleh sesuatu misalnya, atau mungkin di mata kita sendiri, itu akan mempengaruhi cara penglihatan kita ya. Jadi apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, ini penting. Sehingga kalau kita melihat ya di dalam kehidupan ini, cara pandang kita, cara kita melihat mempengaruhi pemikiran kita. Di mana pemikiran kita itu mempengaruhi sikap kita. Contoh misalnya, ketika kita itu melihat seseorang dengan perspektif kita. Kalau perspektif kita itu bersih ya, tidak ada kecenderungan tertentu, ya kita akan melihat secara utuh begitu. Bisa dari berbagai sisi, bisa dari berbagai sudut untuk kita bisa melihatnya, dan tentunya lebih baik ya, karena dari berbagai perspektif kita bisa melihatnya. Tetapi jika mata kita ya, cara pandang kita sudah dipengaruhi karena ketidaksukaan begitu ya, karena penilaian yang negatif, stereotip tertentu yang kita berikan, maka sikap kita di dalam memperlakukannya pasti akan berbeda ya.
Contoh sederhana, ketika kita menjumpai orang yang bermasalah misalnya, di dalam pikiran kita sudah punya keyakinan orang itu bermasalah. Pasti cara kita memperlakukan mereka akan berbeda dengan orang yang tidak bermasalah. Ya, misalnya itu. Atau misalnya sebagai orang tua, sebagai seorang guru, seorang pengajar, ya, ketemu nih, kita punya stereotip anak itu nakal. Pasti cara kita memperlakukannya akan berbeda. Kita akan memperlakukan mereka ya sebagai anak nakal. Padahal nggak ada anak yang nakal, ya. Yang ada adalah orang tua atau guru yang belum menemukan caranya. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar ya kenapa pelita tubuh itu penting. Karena cara pandang kita, cara kita melihat akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Ya, misalnya kita tidak suka dengan orang lain, pasti cara kita memperlakukannya akan berbeda dengan orang yang kita sukai. Ya, kalau orang yang kita sukai salah pun, ya kita tetap mendukung. Kenapa? Karena kita suka. Tapi kalau kita tidak suka, benar pun dia, ya kita nggak akan dukung. Karena apa? Kita nggak suka. Nah, hal-hal demikian terjadi karena apa? Cara pandang, ya, stereotip tertentu yang kita labelkan kepada orang lain. Nah, inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita boleh memiliki mata yang baik. Dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, saudara, Tuhan memberikan kita mata untuk melihat. Yang tentunya cara kita melihat juga sebagaimana mestinya. Ya, mata itu luar biasa, saudara. Ya, dia bisa melihat dengan sangat baik. Ya, ada sih alat bantu ya untuk melihat yang lain dan lain sebagainya. Tapi mata yang Tuhan berikan itu luar biasa untuk kita bisa melihat. Nah, bagaimana cara kita melihat itu akan sangat mempengaruhi cara kita akan memperlakukannya. Misalnya kita melihat satu peristiwa ya tentang kehidupan ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita melihatnya? Apakah kita melihatnya itu sebagai ya pencobaan? Dan kita akan curiga dengan Tuhan dan merasa Tuhan itu jahat. Tapi ketika mata kita melihat ya apa yang terjadi mungkin ya sebagai ujian ya, itu akan menumbuhkan iman kita. Ya, sekali lagi cara pandang kita akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana hari ini cara pandang kita? Ketika kita melihat pasangan kita, bagaimana kita melihat mereka? Bagaimana kita melihat anak-anak kita? Cara pandang kita kan sangat mempengaruhi. Demikian juga cara pandang kita terhadap orang tua kita, pimpinan kita, rekan kerja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam pelayanan juga demikian. Bagaimana cara kita melihat? Apakah kita melihat mereka sebagai saingan kita atau sebagai rekan kita? Ya, kalau terjadi persaingan misalnya ya, wah ini bahaya. Akhirnya apa? Saling menonjolkan dirinya. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai rekan kerja, ya bersyukur kita ada rekan kerja yang menolong kita menjadi lebih baik, lebih efektif, ya, menjadi lebih maksimal, itu akan menolong. Nah, stereotip yang kita berikan kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kita itu penting. Ya, stereotip apa yang hari ini kita sedang berikan, ya, atau label apa yang kita berikan. Misalnya kita berikan, wah dia tuh memang orangnya susah berubah. Dalam pikiran kita, ya kita selalu berpikir orang itu pasti nggak akan berubah. Karena apa? Kita sudah membatasi dirinya. Kita sudah memberikan label itu kepada mereka. Sehingga label yang kita berikan akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam melihat, dalam kita memperlakukan, kiranya kita boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kegelapan sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ketidakadaan terang. Karena kalau terang ada, sebenarnya gelap itu tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari bagaimana cara pandang kita hari ini.
Karena itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Jadi jangan heran kalau ada orang memperlakukan orang demikian. Karena apa? Itu cara pandangnya, ya, dipengaruhi dari apa yang mereka lihat dan mempengaruhi sudut pandang, cara pandang di dalamnya. Nah, kiranya setiap kita memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang sehat, ya, memiliki sudut pandang yang benar, sehingga ketika kita memperlakukannya juga dapat memperlakukannya dengan sebagaimana mestinya. Nah, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami juga boleh memiliki sudut pandang yang baik, memiliki mata rohani yang baik, sehingga kami juga boleh melihat segala sesuatunya dengan baik. Ajari kami ketika kami memberikan label tertentu, untuk kami juga boleh belajar melihat secara lebih luas, sehingga tidak mudah kami memberikan stereotip tertentu kepada orang tertentu, sehingga cara kami memperlakukannya juga tertentu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu mengingatkan kami, sebagaimana Engkau menerima kami, ajar kami juga menerima orang-orang yang di sekitar kami dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Dan ajar kami untuk boleh juga mengasihi dan juga boleh hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, untuk kami bisa melihat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati jika ada di antara kami sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan ajar kami melihat untuk kasih setia Tuhan. Jika ada yang sedang menghadapi pergumulan, masalah dalam hidup, Tuhan juga tolong, Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya. Tuhan, ini doa seru kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.